Ini Net Public, tempatnya ngomongin IT kantoran. Dulu nih, kita sering dengar kata antivirus, sekarang istilah ini sudah nggak kepake lagi. Ada loh yang berpikir saat komputer kena virus, solusinya ya disuntik pakai antivirus. Karena yang ada di kepalanya nih, adalah kalau manusia kena flu, obatnya anti-flu. Lalu flu-nya hilang. Kalau gitu, usul nih, kenapa nggak disuruh istirahat aja nih sekalian komputernya? Bed rest 3 hari. Nanti kamu komputer kalau udah sehatan, balik kantor lagi ya. Nah, ini yang mungkin salah kaprah. Karena sebenarnya ada yang disebut cyber security atau keamanan cyber. Coba kita lihat nih ya faktanya ya. Dari periode Januari sampai Maret 2022, produk keamanan cyber Kaspersky mendeteksi terdapat 11.802.558 ancaman online hanya di Indonesia saja. Hampir 12 juta dalam waktu 3 bulan saja. Ini naik 22% dibanding tahun lalu 2021. Dalam periode yang sama tercatat 9.639.740 serangan online. Sekali lagi, hanya Indonesia saja ya. Ini hanya tercatat oleh Kaspersky saja, belum oleh produk keamanan cyber lainnya. Dengan tren bekerja di luar kantor, ditambah lagi dengan serangan hacker yang bermotivasi mendapatkan uang, kita nggak boleh lengah. Serangan online semakin hari semakin canggih dalam arti teknologi maupun rekayasa sosial atau dalam bahasa mudahnya adalah penipuan. Metode phishing adalah yang paling sedikit berurusan dengan teknologi. Penipu ini bisa menelpon Anda mengaku sebagai pihak bank untuk meminta Anda menyebutkan kredensial kartu kredit Anda dan kartu kredit Anda akan disalahgunakan. Atau cara lainnya, melakukan duplikasi suatu website untuk mengambil data rekening bank Anda. Anda akan menerima email yang meminta Anda untuk memperbarui data demi alasan keamanan. Anda diminta untuk mengklik link yang ada di email tersebut, dan Anda akan dialihkan ke suatu website yang sangat mirip, plek-ketiplek miripnya, dan dengan website tempat Anda menyimpan uang. Alamatnya pun dibuat semirip mungkin agar orang yang tidak teliti dapat terkecoh. Misalnya begini, seharusnya alamat aslinya bank.com. Alamat yang dipakai untuk menipu ini adalah bank.co. Mirip kan? Tapi jelas beda banget sebenarnya. Saat Anda memasukkan nomor rekening dan password Anda, pelaku segera mengganti kredensial rekening Anda yang asli, dan Anda dapat mengucapkan selamat tinggal ke tabungan Anda. Serangan lain yang jelas bermotif keuangan adalah ransomware. Salah satu karyawan salah klik, kode jahat akan mengenkripsi data perusahaan, menguncinya sehingga tidak bisa lagi diakses oleh yang punya perusahaan. Pelaku akan mengirimkan email memberitahu bahwa data Anda telah disandra dan meminta sejumlah uang untuk memberikan kuncinya. Biasanya mereka minta transfer dalam mata uang kripto agar tidak terlacak. Tapi, membayar tebusan bukan jaminan data kembali loh. Survei FIM terhadap 1.000 orang pengambil keputusan TI memperlihatkan 24% yang membayar tebusan tidak mendapatkan kembali datanya. Rugi 2 kali lipat bos, duit keluar, data tetap hilang, amsyong. Ancaman bermotif keuangan tidak hanya yang bersifat langsung merusak seperti ransomware. Spyware diam-diam menyusup ke jaringan perusahaan tanpa terdeteksi, mengintip email, melihat data-data sensitif, lalu mengirimkan rahasia perusahaan ini ke yang membayar hacker untuk memata-matai. Misalnya nih, pesaing adalah yang membayar hacker tersebut. Maka pesaing akan mendapatkan keunggulan karena mengetahui strategi lawannya. Informasi ini akan dipakai untuk dapat unggul, bahkan menghancurkan bisnis lawan. Jadi jelas dong ya ini ya, bukan hanya karena virus atau penyakit, tapi ini adalah kejahatan di dunia maya atau biasa disebut cybercrime. Ngeri ya, makanya diimplementasikan strategi keamanan sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan lagi berpikir soal keamanan, ya kita lihat aja deh nanti. Pada saat ancaman sudah berhasil masuk dalam jaringan perusahaan, maka ada kemungkinan langsung menyebar masuk ke server dan komputer para karyawan. Pekerjaan bisa berhenti karena perangkat tidak lagi bisa dipakai. Pengambilan keputusan tidak berhasil diambil karena data disandra.
Kepanikan terjadi, panggil vendor keamanan. Saya minta komputer karyawan nyala lagi dan data kembali. Atau singkatnya, saya minta obatnya. Bukan gitu loh. Serangan cyber bukan penyakit yang kemudian diobati. Sakit kepala ini nggak bisa serta-merta hilang. Kalau sudah kejadian, perusahaan akan menderita rugi waktu, rugi data hilang, dan reputasi perusahaan dipertaruhkan. Seperti kata dokter, mencegah lebih baik daripada mengobati. Keamanan cyber berguna secara maksimal sebagai upaya pencegahan. Perusahaan itu ibarat rumah, pencegahan itu mencegah file-file berbahaya masuk di pintu masuk online. Ditahan di router dan di firewall. Nggak cuma pintunya yang dijaga, komputer dan server yang merupakan kamar-kamar di rumah juga dijaga. Kalau ada yang berusaha menyerang komputer, maka yang punya rumah diperingatkan. Isi rumah juga harus dijaga, pakai proteksi data. Walaupun jangan sampai nih, kemungkinan terburuk adalah data bisa diambil keluar perusahaan oleh hacker. Tapi karena datanya terenkripsi dan hacker tidak punya kunci untuk membukanya, data penting ini tidak ada gunanya dicolong karena tetap tidak terbaca. Setelah terpasang teknologi yang mendukung keamanan, yang tidak boleh dilupakan dan juga faktor paling penting dari keamanan adalah mengedukasi karyawan tentang perilaku sadar keamanan. Karena teknologi boleh canggih, tapi kalau manusianya masih suka asal klak-klik, 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 bobol juga pertahanan. Biasanya serangan itu datang dalam bentuk executable file. Hacker sudah menyiapkan pasukannya, dimasukkan ke dalam executable file, lalu diluncurkan. Ibaratnya dimasukin ke dalam perahu, dikunci dan kuncinya cuma bisa dibuka dari luar. Dengan cara-cara cerdik dan cerdas, sampailah executable file ini ke dalam laptop karyawan. Muncul email di inbox si karyawan ini. Isinya, video lucu banget ini telah viral. Klik buat nonton videonya. Namanya manusia dengan kata-kata ampuh seperti viral, hati tergoda dong. Klik enggak, klik enggak, klik enggak, dilema nih. Tapi alamat pengirimnya nggak jelas. Klik enggak, klik enggak. Tapi ini video kayaknya lucu banget nih. Entar gue ketinggalan kalau belum pernah nonton video viral ini. Udah klik ah. Muncul box peringatan pop-up di layar laptopnya. Disarankan hanya membuka file dari sumber yang terpercaya. File ini berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Are you sure to open the file? Yes, no. Mulai ragu sedikit nih. Tapi rasa pengen nonton video lebih gede. Klik yes. Muncul lagi pop-up. Are you really sure to open the file? Iya, yakin. Klik yes. Si security-nya ngasih pop-up lagi. Are you really sure to open the file? Bawel ya ini. Pakai nanya lagi. Iya, gue yakin. Klik yes. Plep. Komputer mati. Saya Nur Kodri, tetap waspada.